Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Reinders Schoenemann. Kita bersama-sama akan melihat seri yang kedua, bagian yang kedua dari keberadaan misioner orang Kristen dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita telah melihat bahwa keberadaan misioner yang pertama dari orang Kristen adalah menjadi garam dunia, yaitu mempengaruhi dunia. Dan sekarang kita lihat di sini, yaitu menjadi terang dunia, yaitu orang Kristen menerangi dunia. Keberadaan yang kedua adalah menerangi dunia. Pertama adalah mempengaruhi dunia sebagai garam, dan sekarang sebagai terang menerangi dunia. Di sini ada 5 hal yang saya ingin sampaikan, 5 hal mendasar dari teks ini. Yang pertama adalah semua orang percaya adalah terang dunia. Semua orang percaya adalah terang dunia. Ayat 14a. Ini berkaitan dengan status kita sebagai orang percaya. Semua pengikut Yesus adalah terang dunia. Dulu orang-orang Yahudi menganggap dirinya sebagai terang bagi dunia. Kita baca dalam Roma pasal 2 ayat 19. Dan kemudian juga kita tahu bahwa hamba Tuhan yang menderita digambarkan sebagai terang bagi dunia dalam Yesaya pasal 42 ayat 6, juga Yesaya pasal 49 ayat 6. Digambarkan sebagai hamba Tuhan yang menderita, dialah terang dunia. Dan kemudian kita tahu bahwa itu kemudian digenapi dalam pribadi Yesus. Yesuslah terang dunia, kita tahu dari Yohanes 8 ayat 12, juga pasal 9 ayat 5, dan juga kemudian 1 Yohanes 1 ayat 7, juga Yohanes 12 ayat 35. Dan juga di sini tersirat jelas bahwa Yesus melihat dirinya sama seperti Bapanya sebagai terang dunia. Dengan demikian, di sini digambarkan bahwa kita semua orang percaya adalah terang dunia. Berarti sekarang bukan lagi suku tertentu, bukan lagi orang tertentu, bukan lagi Israel saja, tapi sekarang semua orang percaya yang menjadi terang dunia. Kenapa? Karena Allah adalah Allah semua bangsa. Yesus adalah Tuhan semua bangsa, dan bukan hanya orang Yahudi saja, tapi pada semua orang yang mentaati dan menghidupi norma-norma kerajaan Allah. Sehingga dengan demikian, siapa yang sebenarnya terang dunia? Yaitu mereka yang menaati dan menghidupi norma-norma kerajaan Allah. Terlepas daripada suku, ras, bangsa, asal usulnya, dialah yang adalah terang dunia. Luar biasa. Dengan demikian, semua orang percaya adalah terang dunia. Kita memiliki status sebagai terang dunia. Dan sekarang kita lihat di sini bahwa kita semua dipanggil untuk lihat sejauh mana kita mengerti diri kita, bahwa kita memiliki status yang luar biasa menerangi dunia ini. Dan kita perlu tahu apapun yang kita lakukan, kehidupan kita, cara kita berpikir, tindakan kita, semuanya akan dibaca oleh dunia sekitar kita. Kita adalah terang dunia. Itu pertama. Yang kedua adalah orang percaya membawa terang kemurnian, kebenaran, pengetahuan, penyataan ilahi. Orang percaya membawa terang kemurnian, kebenaran, pengetahuan, penyataan ilahi. Terang adalah simbol universal dalam dunia bagi kemurnian, melawan kegelapan atau melawan kebodohan atau melawan kekotoran. Juga pengetahuan melawan kebodohan, juga penyataan ilahi melawan sikap melawan kehendak Allah atau melawan kehendak Allah yang berkaitan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Terang berlawanan dengan terang, kuasa kegelapan dan dosa. Maka orang Kristen di sini dipanggil untuk membawa terang kemurnian, terang pengetahuan, terang kebenaran, terang penyataan ilahi ke tengah-tengah dunia, sehingga orang akan mengenal siapa Allah sebenarnya, siapa Yesus sebenarnya, keselamatan yang sebenarnya bagaimana, dan bagaimana kehidupan yang direncanakan oleh Allah bagi kita, bahwa kita diciptakan dengan tujuan yang baik, dan juga kemudian mempunyai harapan yang baik untuk masa depan kita. Kita dipanggil untuk membawa terang ini ke tengah-tengah dunia. Itu hal yang kedua, yang berkaitan dengan isi. Isinya adalah kita membawa terang. Makanya kita perlu memahami pengajaran Yesus.
Karena dalam pengajaran Yesus ada terang yang kekal, dan terang itulah yang dibawa. Dan selama gereja orang percaya membawa terang ini, kita berada dalam garis Yesus. Maukah kita membawa terang Yesus, kemurnian Yesus, kebenaran Yesus, pengetahuan Yesus, dan juga penyataan diri Allah Yesus, juga kasih Yesus, damai Yesus, dan semua sikap sifat Yesus yang peduli, yang mau memulihkan, mau menolong kita. Semua itu kita bawa, itulah terang Yesus yang kita bawa. Yang ketiga adalah orang percaya pasti menerangi dunia. Orang percaya pasti menerangi dunia. Kita baca ayat 14b sampai ayat 15. Orang percaya pasti menerangi dunia. Sini gambarkan ada dua gambaran. Gambaran sebuah kota yang tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Dulu orang membangun kota dengan atap-atap yang datar dan terbuat dari batu kapur, sehingga pada saat terkena sinar matahari itu akan mengkilat, akan terlihat di mana-mana. Sebuah kota tidak mungkin tersembunyi, akan kelihatan dari jauh. Orang Kristen pun juga akan kelihatan dari jauh, harusnya terlihat dari jauh dari sikap tindakannya, kehidupannya. Yang sama juga Yesus berikan gambaran yang kedua, seperti pelita yang tidak ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruh di atas kaki dian supaya dapat menerangi ruang atau rumah yang gelap. Maka kehadiran orang Kristen, kehadiran kita sebagai orang percaya, harusnya sebagai jemaat, harusnya menerangi dunia ini, membawa terang dalam kegelapan, di dalam keputusasaan, dalam ketiada harapan, dalam kekecewaan, dalam permasalahan dosa, dalam situasi yang gelap. Terang, itulah yang dibawa oleh orang-orang percaya. Maka itulah hal yang ketiga, berarti keberadaan kita, mau tidak mau, kita akan menjadi terang. Tidak bisa tidak. Sebagai orang pengikut Yesus yang menghidupi norma-norma kerajaan Allah, yang menghidupi sikap lemah lembut, kesucian hati, merendahkan diri, mengampuni orang lain, mengupayakan damai, dan sungguh-sungguh mengejar kebenaran, semua itu akan menunjukkan keberadaan kita sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Berarti semua perbuatan baik kita tidak mungkin dapat disembunyikan, pasti akan terlihat, dan pasti orang lain akan melihat kesaksian hidup kita dalam lingkungan kita, sekitar kita, dunia sekitar kita. Kalau garam, dia kecil, tidak kelihatan, tapi pengaruhnya terasa. Kalau sekarang terang, dia terlihat jelas. Maka orang Kristen dipanggil untuk mempunyai pengaruh, dan kedua, menerangi, memberikan orientasi, kasih, damai, kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk memperoleh keselamatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Itulah yang Yesus katakan, bahwa sebagai orang Kristen, kita adalah garam yang mempengaruhi dunia, dan sebagai terang orang Kristen menerangi dunia. Itu hal yang ketiga yang berkaitan dengan keberadaan kita. Yang keempat adalah orang percaya memantulkan terang sejati. Orang percaya memantulkan terang sejati. Itulah tugas kita. Tugas kita memantulkan terang sejati. Ayat 16a. Kita akan memantulkan, kita akan menghasilkan perbuatan yang baik. Dan ini hanya mungkin dalam hubungan dengan Yesus. Hanya bersama Yesus ini mungkin. Hanya kalau kita berada dalam persekutuan dengan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh menaati dan menghidupi norma-norma kerajaan Allah, maka kita akan memantulkan Yesus, kebenarannya, kasihnya, damainya kepada orang lain. Kenapa? Karena Yesuslah terang yang sejati, dan kita memantulkan terangnya. Sehingga akhirnya orang-orang kemudian akan memuliakan Allah Bapa yang di sorga. Ibaratnya, Yesus adalah matahari dan kita adalah bulan. Bulan tidak memiliki cahaya sinar sendiri, tapi dia memantulkan cahaya matahari. Kita adalah bulan, kita nggak punya sinar sendiri, nggak punya sumber sendiri, nggak punya kekuatan sendiri. Jangan kita anggap kita bisa bersinar sendiri. Kita memerlukan matahari Yesus. Kita harus sungguh-sungguh menjaga supaya jangan ada awan antara Yesus dengan kita. Jangan sampai hubungan kita dengan Yesus terganggu. Karena kalau terganggu, tidak mungkin kita dapat memantulkan cahaya kebaikan sikap Yesus. Maka semua awan-awan dosa, semua kesalahan, semua hal yang menghalangi harus kita singkirkan supaya kita dapat memantulkan cahaya Yesus. Kita adalah bulan yang memantulkan. Kita tidak mempunyai sumber sendiri. Dan karena itu kita harus bergantung kepada Yesus. Jangan kita anggap bahwa kita mampu sendiri. Kalau kita anggap mampu sendiri, kita akan mampus sendiri. Karena hanya dalam hubungan dengan Yesus, kita dapat menjadi terang
dan dapat memantulkan kasih, damai, kebenaran Yesus, orientasi Yesus, keselamatan Yesus, harapan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Karena dialah terang yang sejati. Dan dengan demikian kita pasti akan menghasilkan perbuatan yang baik. Dan juga Tuhan akan dimuliakan. Hanya dengan menaati norma-norma kerajaan Allah, maka kita akan memberikan terang, orientasi, kebenaran, kedamaian, pengharapan bagi dunia. Itu sebabnya dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kita memegahkan diri kita. Karena hanya dalam hubungan dengan Yesus, kita bisa jadi terang bagi orang lain. Betapa luar biasa sekalipun pelayanan kita, itu hanya dan hanya karena Yesus. Jangan kita membanggakan diri kita. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya hanya karena Yesus. Karena kita sendiri tidak mampu menghasilkan cahaya terang sendiri. Tapi bersama Yesus, dalam hubungan dengan Yesus, dengan menjalankan norma-norma kerajaan Allah, menghidupinya, maka kita akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kita berada. Siapapun kita, Tuhan akan pakai kita. Jangan kita merasa minder, jangan kita merasa kurang. Karena dengan Yesus kita bisa. Dengan Yesus kita mampu. Karena Yesus yang memampukan kita. Dialah terang sejati dan kita memantulkan cahayanya. Kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Maka kita akan menjadi kesaksian bagi dunia. Perbuatan baik kita akan terlihat bagi dunia. Dan kemudian orang-orang akan melihat karya Yesus, karya Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah memberikan pengharapan, kekuatan, damai, sukacita dalam kehidupan kita dan juga pengharapan. Biarlah terangmu bercahaya. Biarlah terangmu bercahaya dengan membawa kebaikan Allah. Ini kata kebaikan, kata yang sangat umum. Berarti semua kebaikan Allah, semua berkat Allah, semua rencana Allah yang baik untuk manusia. Di tengah-tengah pergumulan manusia yang berbeda-beda, maka kebaikan Allah itulah yang kita bawa. Terutama keselamatan, pengampunan, damai, kepastian kehidupan kekal, pertolongan dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan sosial, diakonia, pelayanan pastoral, apapun jenisnya. Kita boleh membuat kebaikan bagi orang lain. Itulah tujuan yang diberikan Yesus kepada kita. Dan itulah yang dapat kita lihat di sini sebagai tugas kita, yaitu orang percaya memantulkan terang Yesus yang sejati. Poin yang kelima, yang terakhir, terang orang percaya membawa kemuliaan Allah. Terang orang percaya membawa kemuliaan Allah. Ayat 16b, inilah hasil akhirnya, bahwa tujuan segala perbuatan yang baik inilah membawa kemuliaan Allah. Supaya orang lain melihat perbuatan baik kita. Mereka lihat Allah di balik itu. Mereka melihat bahwa di balik semua kebaikan ada karya keselamatan Allah, ada pemulihan Allah, ada kebaikan Allah. Dan lewat semua pelayanan kita, mereka kemudian memahami Allah secara baru. Mereka melihat Allah sebagai Bapa yang kekal, Bapa yang di surga, yang penuh kebaikan, yang penuh kepedulian, yang penuh belas kasihan, yang mengampuni, yang menerima kita, dan juga kemudian menyelamatkan kita, dan juga yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Artinya, segala pelayanan kita, segala keberadaan kita sebagai orang percaya di terang dunia akhirnya membawa kemuliaan Allah. Itulah tujuannya. Maka semua yang kita lakukan adalah untuk kebaikan orang dengan tujuan agar Tuhan, agar Allah dimuliakan. Itulah tujuan keberadaan kita sebagai pribadi, bahwa kita memuliakan Allah. Juga tujuan segala pelayanan kita memuliakan Allah. Maka janganlah kita mencuri kemuliaan Allah, karena Allah yang harus ditinggikan. Allah sumber segala sesuatu. Dialah yang menghasilkan semua itu. Sehebat-hebatnya pelayanan kita, sebagus-bagusnya apa yang kita lakukan bagi Tuhan, itu tetap berasal daripada Tuhan sendiri. Jangan kita memegahkan diri, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita saat ini mengevaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sungguh-sungguh telah mengerti status kita sebagai terang dunia, bahwa keberadaan kita adalah sebagai terang dunia. Sejauh mana kita telah membawa terang Yesus ini, terang kemurnian, kebenaran, penyataan diri Yesus, kebenaran Yesus, pengetahuan Yesus, kasih Yesus, damai Yesus kepada orang lain. Sejauh mana kita sungguh-sungguh sudah menerangi dunia ini. Sejauh mana kita telah sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi
menjadi contoh bagi orang lain. Sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menjadi pemantul cahaya Yesus, terang Yesus. Sejauh mana kita memantulkan terang cahaya Yesus dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita telah sungguh-sungguh mengenyampingkan, telah sungguh-sungguh menghilangkan semua penghalang yang ingin menghalangi kita, supaya terang Yesus dapat terpantul dalam kehidupan kita. Semua dosa, semua kesalahan kita yang menjadi penghalang bagi kita, kita sungguh-sungguh singkirkan agar kita boleh memantulkan terang Yesus, cahaya Yesus dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita telah sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi Allah. Sejauh mana ada motivasi-motivasi yang tidak murni, di mana kita mungkin membanggakan diri kita, menganggap diri kita telah cukup pantas, menganggap diri cukup hebat, bahwa kita membawa sesuatu bagi Tuhan. Mari sama-sama kita memurnikan semua motivasi kita yang tidak murni. Kita membawa kemuliaan bagi Allah. Katakan, Tuhan, aku mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau jadi terang dunia. Aku mau membawa semua isi kebenaran kasih Tuhan, terang Yesus kepada dunia ini. Aku mau memantulkan terang cahaya Yesus di tengah-tengah dunia ini. Aku mau menjadi terang dimanapun aku berada, dan aku mau membawa kemuliaan hanya kepada Yesus, sehingga orang lain melihat karya Yesus dalam kehidupan saya. Orang lain diperbaharui, orang lain memperoleh kasih Kristus, diampuni, diselamatkan, dan mereka melihat karya kemuliaan Yesus. Mereka melihat Allah Bapa sebagai Allah Bapa yang mengasihi mereka, yang menerima mereka, yang mengampuni mereka, yang bertujuan baik untuk kehidupan mereka, dan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Mari sama-sama kita mengambil suatu komitmen, keputusan mengatakan kita mau menjadi terang dunia bersama dengan Yesus, dalam hubungan dengan Yesus, memantulkan Yesus. Maka kita akan membawa terang di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, bukan karena hasil kita, tapi karena kita bersama dengan Yesus memantulkan terang Yesus. Kita menghidupi norma-norma kehidupan kerajaan Allah, dan bersama dengan Yesus kita menjadi kesaksian. Kita membawa kasih Kristus, damai Kristus dimanapun kita berada, pengharapan Yesus, juga kehidupan kekal Yesus kita membawa karena dalam hubungan dengan Yesus. Mari kita menjadi orang Kristen yang menerangi dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.